mengangkat jari telunjuk ketika tasyahud. Cuman tidak kita bahas kemarin, kita bahas pada Senin kali ini. Baik, terkait dengan ini, dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu an, beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qa'ada wada'a yadahul yumna ala fakhidhil yumna, apabila beliau duduk, beliau meletakkan telapak tangan kanan di atas paha kanan, wa yadahul yusra ala fakhidhil yusra, dan telapak tangan kiri di atas paha kiri. Penjelasannya, di bagian paha terdepan dengan jari-jari tangan menjangkau hingga ke pangkal lutut. Begitu penjelasannya. Kemudian wa asyara bi isba'ihi sabbarah. Lantas kemudian Nabi memberi isyarat dengan jari telunjuknya, wa wada'a ibhamahu ala isba'ihil wusta, dan meletakkan jempol tangannya pada jari tengahnya. Di jempol tangan bersama jari tengah, cuman beda-beda ulama memahaminya. Ada yang mempraktekannya begini, Pak, jadi ujung ketemu ujung. Ada yang mempraktekannya ya begini, digenggamkan begitu. Jadi memberi isyarat dengan jari telunjuk, wa ibhamahu, dengan jempol tangannya ibham diletakkan pada jari tengahnya. Ini sudah wilayah penafsiran, pemahaman. Ada yang begini, sama juga meletakkan ini, menggenggamkan. Ada juga yang begini. Itu namanya khilafiyah, penafsiran saja, tapi nggak ngaruh sama sekali pada sah atau tidaknya sholatnya. Kemudian yang berikutnya, keterangan hadis ini tercantum dalam kitab Sahih Muslim, nomor hadis 579, dan tercantum dalam kitab-kitab hadis yang lainnya. Secara global kita pahami, telapak tangan kanan di atas paha kanan, telapak tangan kiri di atas paha kiri, dengan jari telunjuk diangkat sebagai isyarat, dengan jempol tangan menyentuh atau bersentuhan atau bergenggaman dengan jari tengah. Itu sederhananya sedemikian rupa. Hanya saja memang terjadi khilafiyah, perbedaan pendapat para imam mujtahid. Kalau yang berbeda pendapat antara kita namanya bukan khilafiyah, karena yang dikatakan khilafiyah fikih itu yang beda pendapat ahli fatwa, mujtahid. Kita ini kan bukan mujtahid, maka itulah mengapa kita tidak boleh memfatwakan hukum sendiri, karena kita levelnya bukan orang yang punya kemampuan berfatwa. Simpang siur nanti hukum agama, diserahkan ke mujtahid. Nah, terkait dengan ini, Imam Hanafi ini berpendapat disunahkan agar membentangkan tangan kanan maupun tangan kiri. Jadi kalau pendapat Imam Hanafi, tangan itu nggak digenggam, dibentangkan saja begini. Ini fatwa Imam Hanafi. Di Indonesia ini jarang kita ngelihat yang kayak gini. Tapi negara-negara yang mayoritas bermadzhab Hanafi lumrah betul, seperti India, Pakistan, Bangladesh, negara-negara bekas Uni Soviet gitu ya. Itu rata-rata begitu. Bahkan ada ulama, ada peneliti yang menghitung populasi pengikut madzhab di dunia internasional ini yang paling banyak pengikutnya madzhab Hanafi. Itu paling banyak pengikutnya. Emang tumben di Indonesia, Pak, tapi tidak di daerahnya. Jadi nggak digenggam, hamparkan saja tangan tersebut.
Sedangkan menurut pendapat Imam Malik, disunahkan meletakkan tangan itu di lutut. Nah, di lutut. Di pendapat Imam Malik itu meletakkan tangan di lutut, sampai di lututnya. Sedangkan menurut pendapat Imam Syafi'i, meletakkan tangan itu di paha, tangan kanan di paha kanan, tangan kiri di paha kiri, dan menggenggamkan telapak tangan kanan serta memberi isyarat dengan jari telunjuk. Itu pendapat Imam Syafi'i. Sedangkan menurut pendapat Imam Hambali, disunahkan ketika duduk membentangkan tangan di atas paha, sedangkan jari-jari tangan kanan digenggamkan. Kemudian telunjuk diangkat sebagai isyarat. Nah, kapan waktunya mengangkat jari telunjuk tersebut? Inilah beda-beda pendapat ulama. Nah, Indonesia ini mayoritas bermadzhab Syafi'i. Hanya rata-rata kita ngangkat telunjuk waktu illallah, waktu ngangkatnya. Menurut pendapat Imam Syafi'i, memberi isyarat itu sekali saja, waktu illallah. Ini menurut pendapat Imam Syafi'i, sekali saja illallah. Begini prakteknya. Begitu tasahud, kita baca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Illallah itu ngangkat. Di ulama-ulama mazhab Syafi'i ada yang terus ngangkat sampai selesai, ada yang illallah, selesai illallah langsung turun lagi. Nah, begitu. Itu mazhab Syafi'i semua. Dari awal illallah ngangkat sampai akhir, ada yang dari illallah ngangkat kemudian turun. Nah, tapi tidak digenggamkan sampai akhir. Itu sama-sama di mazhab Syafi'i. Tapi poin penting yang harus kita garis bawahi, ngangkatnya ketika illallah. Tidak ada satupun naskah yang menjelaskan secara langsung kapan Nabi ngangkat telunjuk. Makanya sarankan kepada ulama. Lalu mengapa patokannya ulama? Karena ulama ini bukan ulama zaman sekarang, ulama tabi'in. Jadi mereka ini paradigma hukumnya bukan tekstual. Makanya orang sekarang kalau berfatwa cenderung rigid, kaku banget. Karena dia cuma baca buku, rujukannya cuma kitab. Tapi kalau ulama zaman dahulu, satu mereka penulis kitabnya. Jadi bukan pembaca. Ulama zaman dulu bukan pembaca, tapi penulis. Secara tekstual mereka saksi sejarah, berinteraksi langsung dengan umat Islam di zaman itu, sahabat yang masih hidup, anak-anak sahabat, cucu-cucu sahabat, murid-muridnya para sahabat. Nah, ini yang penting bagi kita. Paradigmanya paradigma konteks. Makanya kalau ibarat kita penelitian, Pak, nulis penelitian, kalau kata dosen, penelitian itu yang paling bagus bukan pustaka, tapi lapangan. Tapi kalau lapangan banyak bohongnya, skripsi orang dijiplat, cuma ganti ada judul ya Pak, ejak-ejak penelitian. Tapi aslinya yang disebut dengan penelitian itu lapangan. Ya sama dengan agama. Jadi originalitas ajaran agama itu bukan di buku sebetulnya, tapi ulama yang memang berhadapan langsung. Makanya ditetapkan al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Makanya sering dilontarkan, Pak, ulama zaman sekarang sehebat apapun dia nggak boleh membatalkan fatwa ulama zaman dahulu. Karena apa? Dia cuma bermodalkan buku saja. Beda dengan ulama zaman dahulu. Jangan sampai kita ngomong begini, jangan taklid sama ulama, taklid sama Quran dan Sunnah saja. Ulama zaman dahulu juga bisa salah. Kalau ulama zaman dulu juga bisa salah, apalagi lu kan orang zaman sekarang. Ini sering kita dipermainkan dengan bahasa, kata-kata dan argumentasi. Padahal itu salah. Udah nggak usah ikut ulama, ikutin saja Quran dan Sunnah. Itu kayak benar tapi salah. Mengapa salah? Bahaya sekali kalau orang langsung ke Quran dan Sunnah. Emang dia punya kemampuan berfatwa sendiri. Itu sering sedemikian rupa. Jadi kalau untuk kapan angkat tangan, serahkan kepada hilafiyahnya ulama. Oh, yang begini dari ulama ini, yang begini dari mazhab ini, yang begini dari mazhab ini. Tidak boleh digaransi yang paling benar mana. Itu hilafiyah. Karena tidak ada satupun hadis langsung yang menjelaskan kapan nanti angkat telunjuknya itu. Nah,
Kata Imam Syafi'i, hasil penelitian beliau, Nabi ngangkat telunjuk waktu illallah, itbal, mentauhidkan Allah. Nanti ada beberapa nas terkait dengan itu. Baik, pendapat yang kedua, mayoritas kedua di madhab di dunia internasional ya. Jadi madhab Hanafi. Madhab Hanafi itu begini, tangan tidak digenggam. Saya perhatikan tidak digenggam. Mengangkat telunjuknya waktu nafi, waktu meniadakan, waktu la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah enggak digenggam. Jadi la ilaha illallah. Saya belum pernah ke India, belum pernah ke Pakistan. Cuman saya beberapa kali di Indonesia ini ketemu jamaah dari India Pakistan. Jamaah tabligh yang furud fisabilillah itu Pak. Memang saya lirik sholatnya, memang mereka nggak tertutup. Karena memang India Pakistan mayoritas bermadhab Hanafi. Diangkat, turun lagi, tidak digenggam sama sekali. Tidak bisa kita ngebantah sampai berpusat-pusat salah itu Imam Hanafi. Subhanallah, sulit kalau ngomongin salah Pak. Karena Imam Hanafi ini kan senior. Imam Malik itu muridnya Imam Hanafi. Jadi Imam Hanafi punya murid salah satunya Imam Malik. Imam Malik punya murid salah satunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid salah satunya Imam Hambali. Akan sulit kan? Kita berbusa-busa ngebantah, walaupun kita pakai mazhab Syafi'i tidak boleh. Kita menyalahkan mazhab Hanafi. Entah itu juga bukan sesuatu yang merusak sholat. Banyak hal begini, sifat manusia itu begini. Kalau dia baru tahu sedikit, dia gampang menyalahkan. Orang kalau gampang sekali menyalahkan, tandanya dia baru sedikit tahu. Itu nandain orang gitu. Makanya orang yang baru belajar agama kelihatan terlalu fanatik, seolah-olah dia sendiri yang benar, yang lain salah semua. Itu tanda dia baru belajar. Tapi kalau udah matang benar, udah begitu, tidak sedemikian rupa. Hilangnya itu ada. Saya mengandaikan bisa mengkaji semua madhab, semua kitab-kitabnya, tapi apalah daya. Tangan tak sampai. Lebih banyak Facebookan daripada belajar. Lebih banyak nonton TV daripada baca kitab. Menurut kita, tangan tak sampai. Kadang-kadang kita jelimet, pening, ini bahasanya apa? Bahasa-bahasa yang tidak kita paham. Ya bayangin saja Pak, kitab-kitab yang berjilid-jilid jumlahnya. Allahu Akbar. Seandainya bisa, apalagi sampai menghafalkannya. Subhanallah. Tapi adalah orang-orang yang punya otak kayak gitu tuh ada, yakin saya. Di dunia ini Allah pilihkan punya otak, kemampuan untuk menguasai semuanya itu. Setidak-tidaknya dia mengetahui. Saya yakin betul. Banyak sekali yang punya kemampuan sedemikian rupa. Salah satu yang terang benderang itu dan diakui di dunia internasional itu Kiai Haji Bahauddin. Bahauddin apa? Muhammad Bahauddin ya, Gus Bah. Gus Bah itu sudah diakui Pak, dunia internasional. Diakui Dewan Tafsir Indonesia, Tafsir Indonesia. Semua pakar sudah diakui kemampuan terhadap Quran saja itu dengan tafsir-tafsirnya. Itu luar biasa. Padahal beliau itu gelar sarjananya enggak punya. Ini nggak pernah kuliah kayak orang umumnya orang. Bukan profesor gitu ya, bukan profesor dokter, bukan sedemikian. Itu salah satu contohnya. Tapi yang saya lihat memang beliau mengelaborasi keilmuannya banyak. Kayak contoh sederhana saja misalnya di madhab Hanafi misalnya terkait dengan memelihara anjing. Kalau di kita kan tidak boleh, tetapi di madhab Hanafi diperbolehkan. Ini persoalan, bagi kita persoalan. Saya secara pribadi itu bertentangan, tidak boleh melihara anjing itu. Tapi ternyata fatwa beliau ini di Indonesia memang sangat nggak cocok. Tapi jadi cocok di Eropa. Yang suka melihara anjing yang lucu-lucu itu ya. Jadi cocok. Ada konteks-konteksnya, ada wilayah-wilayahnya. Kayak contoh misalnya sentuhan laki perempuan, walaupun suami istri batal di mazhab Syafi'i. Tapi di mazhab Hanafi tidak batal. Walaupun ada syahwatnya di mazhab Hanafi tidak batal. Khilafiyah, ada konteks-konteksnya. Jadi kalau dihadapkan dengan perbedaan pendapat begini, katakanlah khilafiyah, perbedaan pendapat. Jangan diklaim saya paling benar, yang lain salah. Jangan begitu.
Walaupun saya sering mengatakan begini, Ustaz, Islam itu agama yang paling benar. Bukan, kata saya. Islam itu agama yang benar. Kok begitu? Ustaz, kurang beriman lah. Kalau Islam agama paling benar, masih ada yang benar-benarnya. Kan paling benar, masih ada yang benar lagi. Tapi kalau Islam adalah agama yang benar, berarti yang lain tidak benar. Kalau agama harus begitu, Pak. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi. Tapi kalau pemahaman fikih, jangan begitu. Jangan kita benar, lain-lain salah. Jangan. Katakanlah perbedaan pendapat. Baik, madzhab Maliki. Lain lagi kalau madzhab Maliki. Madzhab Maliki itu ngangkatnya dari awal, terus digoyang-goyang. Goyang-goyang di madzhab Maliki itu sebetulnya di kanan ke kiri begini. Tak, 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 tak. Iya, nggak pakai bunyi, enggak. Tak, tak, tak. Kanan kiri. Itu madzhab Maliki. Kalau di kampung saya diketawain itu, Pak. Apalagi sekarang bukan kanan kiri, tapi atas bawah. Begini. Ada yang muter-muter sampai kesel udah gitu. Kalau di kampung saya diketawain itu. Ya namanya orang awam kan. Apalah itu kan. Goyang-goyang macam begitu. Tapi kadang-kadang begini juga penting, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Yalah, kalau di kota udah liberal lah istilahnya, bebas. Tapi kalau di kampung yang lihat begitu ya aneh. Goyang-goyang macam begitu. Kirain apaan? Tapi itu madzhab Maliki. Walaupun Imam Maliki saja yang menggoyang-goyangkan, Imam Maliki saja. Kalau yang madzhab yang lain kan hukumnya makruh menggoyang-goyangkan tersebut, goyang-goyang telunjuk. Tapi madzhab Maliki sah dan ada fatwanya. Dan faktanya banyak umat Islam juga yang mengamalkannya. Yang goyang-goyang itu, ada yang atas bawah secara tertib ketika menyebut nama Allah gitu. Atau ketika berdoa, ada yang muter-muter tadi itu, ada yang ngebut banget, ada yang agak malu-malu, dikit-dikit aja gitu, ada yang ngebut banget. Sekali lagi itu khilafiyah juga, karena Ahlus Sunnah wal Jamaah semua kita menyepakati itu. Apalagi kayak di NU itu kesepakatannya begini kan, bermadhab kepada salah satu madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya terserah, mau Imam Hanafi, kayak Muhammadiyah lebih dominan mazhab Hambali, ya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kayak NU itu lebih dominan ke mazhab Syafi'i, ya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tergantung pilihannya. Nah, mazhab Hambali itu ngangkatnya dari awal, itu mazhab Hambali, ngangkat dari awal dan tidak digoyang-goyangkan, tidak digerak-gerakkan. Kita bisa baca ulang misalnya perbedaan ini dalam kitab Rahmatul Ummah diantaranya, atau kitab Mizan Kubra, atau di Fikih Sunnah saja lah yang agak populer misalnya di Indonesia itu. Fikih Sunnah juz yang pertama halaman 119 sampai 120 di terbitan ini apa namanya, terbitan langsung ya Pak. Saya nggak mencantumkan terbitannya di sini. Bukan yang di terjemahan. Kalau di terjemahan itu di jilid berapa saya lupa. Karena di terjemahan sama aslinya beda. Kalau aslinya itu 3 jilid cuman. Tapi kalau sudah diterjemahkan 14 jilid misalnya, sudah banyak jilidnya. Gitu. Baik, kemudian yang berikutnya di sini ada keterangan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Anna rajulan kana yad'u bi isba'i." Nah, ini ceritanya ada seorang laki-laki yang bertasyahud, ya saya terjemahkan saja, bertasyahud dengan 2 jari, Wah, ini berarti ikut pilkada ini. Tim sukses 2 jari. Siapa? Yang nomor 2 siapa ya? Jangan saya sebut Pak, pilkada ya. Dia dengan 2 jari. Bahkan teman saya sesama ustaz ya, dia adalah salah satu tim sukses. Jadi kalau calon yang dia dukung nomor 1 doanya begini dia. Kalau yang dia dukung nomor 2 doanya begini dia. Berdoanya enggak begini ya kadang-kadang. Kalau begini nomor 5 kata dia. Kalau nomor 3 metal doa begitu. Ada yang berdoa itu sangat terpengaruh. Nah, ini ada sahabat yang berdoanya itu, tapi tidak disebut sahabatnya namanya siapa. Ini Abu Hurairah menceritakan anna rajulan, ada sesungguhnya seorang laki-laki yad'u bi asba'i, dengan 2 jari telunjuknya, tunjuk dan tengah. Atau jangan-jangan ini pendukung Golkar dengan Soeharto.
Dua semua kayak gini. Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahid ahid. Kata Nabi, tauhidkan, tauhidkan. Esakan, esakan. Satukan, satukan. Enggak boleh dua, satu. Maka kata Imam Syafi'i, tunjuk satu ini menunjukkan ketauhidan, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ngangkatnya kapan? Illallah itu. Karena illallah tiada ilah selain Allah. Illallah, itsbat, penetapan. Tidak ada yang disembah kecuali hanya Allah saja. Sunan At-Tirmidzi nomor 3557, An-Nasa'i 1272, Musnad Imam Ahmad 9152. Tahu keterangan yang lain menyebutkan begini. Disebutkan dari Sa'ad, dia berkata, marra alayya Rasulullah SAW, melintasi saya Rasulullah SAW, wa ana aku bi asabi'i, aku berdoa dengan dua jari. Oh, berarti si rojulan tadi, Pak. Si laki-laki tadi Sa'ad. Tadi kan Abu Hurairah mengatakan seorang laki-laki. Tiba-tiba ada hadis berikutnya, Sa'ad, Rasul melintasi saya, berarti Sa'ad sebetulnya. Rasul melintasi saya, kata Sa'ad radhiyallahu an, aku sedang berisyarat dengan dua jari. Faqala, kemudian Nabi bersabda, ahid, ahid, esakan, esakan, wa asara bisabbar, dengan memberi isyarat dengan telunjuknya. Esakan, esakan, katanya. Sedemikian rupa. An-Nasa'i nomor 1273, Abu Daud nomor urut hadis 1499. Selanjutnya, bolehkah menggerak-gerakkan jari telunjuk? Terkait dengan ini memang ada dua hadis nih, Pak. Dua hadis. Mau nggak mau menjadi hilafnya karena dua hadis ya. Hadis pertama dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu. Wa'il ini menceritakan sifat sholat Nabi. Ketika beliau tasawuf, kata Wa'il, "Tsumma rafa'a isba'ahu fara'aituhu yuharrikuha yad'u biha." Lalu aku melihat Nabi menggerak-gerakkan telunjuknya. Menggerak-gerakkan telunjuknya, beliau menggunakannya untuk berdoa. Sunan An-Nasa'i nomor 889 atau di Musnad Imam Ahmad 4561. Nah, dalil kedua dari Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair, an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusiru bi usbu'ihi idza da'a wa la yuharrikuha. Nabi memberi isyarat dengan dari telunjuknya, wala yuharrikuha, dan beliau tidak menggerak-gerakkannya. Ini dua hadis ini, beda sahabatnya. Sunan An-Nasa'i 1270, Abu Daud 989. Jadi sama-sama di An-Nasa'i. Hadis yang menggerak-gerakkan tadi nomor 889, yang katanya enggak menggerak-gerakkan 1270. Terjadi laki-laki yang ulama. Maka dari pendapat ini Imam Syafi'i, Imam Hanafi dan Imam Hambali mengatakan makruh menggerak-gerakkan telunjuk. Makruh, enggak batal, makruh saja. Kalau kata Imam Malik, sunnah menggerak-gerakkan telunjuk. Dan faktanya sudah menjadi khilafiyah. Begini, Pak. Dulu umat Islam itu enggak sempat menetapkan fikih ini. Mengapa enggak sempat? Coba kita berhitung. Nabi itu di masa awal dakwahnya fokus ke kalimat tauhid. Gimana orang Quraisy masuk Islam, orang kafir jahiliyah masuk Islam. Enggak muluk-muluk, Nabi enggak pernah bahas fikih, enggak pernah bahas yang lain, tauhid saja dengan mereka. 13 tahun di Mekah. Hasilnya susah juga itu. Sampai Nabi harus hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah, pemantapan kehidupan sosial 10 tahun. Nabi wafat. Pasca Nabi wafat kan banyak orang murtad kembali itu. Murtad lah, orang gak mau bayar zakat lah. Nah, khalifah kita ini, Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar radhiyallahu anhu, sibuk
ngurus-ngurus orang-orang yang bandel ini, yang murtad lagi nggak mau bayar zakat, Islam sudah selesai, mau murtad kembali, sibuk ngurusin mereka. Nggak ada urusan fikih. Bahkan mohon maaf, hadis saja belum tertulis. Abu Bakar memerintahkan bakar kitab itu, tulisan-tulisan hadis. Umar memerintahkan juga begitu. Jadi banyak hadis yang tidak terdokumentasi. Mengapa disuruh dibakar? Karena takut tercampur dengan Al-Quran. Di zaman Utsman itu nambah lagi masalah. Ekspansi wilayah tetap ya, dakwah tersebar ke seluruh alam tetap. Tapi pergesekan ekspansi wilayah kekuasaan iya. Tapi perang saudara dari masa Umar Utsman sampai masa Ali bin Abi Thalib. Di masa Ali puncaknya perang Jamal kan, 18.000 sahabat meninggal dunia dalam perang saudara. Perang Siffin 80.000 sahabat Nabi meninggal dunia dalam perang saudara. Nggak sempat ngurusin fikih Pak, ngurusin tafsir aja nggak sempat. Hadis saja belum tertulis begitu. Itu yang kejadian. Nah setelah wafat semua gitu, Imam Ali wafat 30 tahun masa kekhalifahan selesai. Al-khilafatu fi ummati 30 sana. Karena kehilapan di zaman umatku hanya 30 tahun, kata Nabi itu makhluk pun lalu ganti kerajaan. Raja pertamanya Muawiyah. Memang stabil karena sistem monarki kerajaan stabil. Nah di zaman kestabilan itulah Islam berkembang kan begitu. Walaupun zaman kerajaan juga ada plus minusnya ya, ada plus minusan. Termasuk cucu-cucu Nabi dibunuh di zaman itu, Yazid bin Muawiyah. Tapi itu persoalan politiknya. Tapi yang ingin saya pertegas bahwasanya di zaman itulah mulai bergejolak. Orang mulai menafsirkan ayat sendiri, menafsirkan hadis sendiri, gitu. Berfatwa sendiri, simpang siur. Ada 10 kepala, 10 fatwa. Ada 1 juta kepala, 1 juta fatwa. Dan mereka tidak dengan ilmu yang mumpuni. Nah, maka lahirlah ulama-ulama. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ya. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal dan sebagainya. Lahirlah ulama-ulama yang mereka mengelaborasi. Hafalan hadisnya jutaan, bahkan katanya sampai 10 juta. Hafal Quran sejak umur 7 tahun. Jadi kepakaran ilmunya, intelektualnya, moralnya terjadi. Nah mereka lah berfatwa. Nah fatwa-fatwa yang lain ditinggalin karena nggak ada sumber ilmu, nggak ada dasarnya. Diikutilah fatwa-fatwa mereka. Pasca zaman ulama 4 mazhab ini baru muncul zaman ahli hadis. Mulai karena hadis banyak simpang siur itu dibukukanlah hadis. Imam Bukhari, Imam Muslim dan seterusnya. Nah itulah jenis kebijaksanaan kerangka pikir yang harus kita paham. Jadi wajar kalau zaman sekarang banyak perbedaan pendapat itu. Tapi jangan bikin baru. Tetap kembali aja ke mereka. Mau kemana? Hanafi silakan, ke Imam Malik silakan, ke Imam Hambali silakan, ke Imam Syafi'i silakan. Kalau kita bikin fatwa baru nanti muncul madhab baru. Madhab Supamani. Oh aduh ngedengarnya aja gatel nih kuping. Jangan berfatwa baru lagi. Jadi begitu. Baik, sekarang kita akan dulu tanya jawab. Saya persilakan.